Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 13, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks renungan ini untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah topik tentang kuat menanggung segala perkara. Di dalam hidup ini saudara, mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Kita akan diperhadapkan dengan suka duka. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan masalah. Kita akan diperhadapkan dengan sukacita duka cita. Ada begitu banyak hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan selalu saya menegaskan saudara, bukan apa yang kita hadapi yang menjadi masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapinya, itulah yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita hadapi segala perkara dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan bisa mengubah segala kondisi, segala keadaan menjadi baik. Allah bisa memakai segala kondisi, segala keadaan untuk menjadi alatnya melakukan mujizat, untuk menjadi alatnya melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana untuk supaya kita kuat menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori, supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Hal utama yang ditegaskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Yaitu bahwa
kita sanggup menanggung segala perkara. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa dia sanggup menanggung segala perkara di dalam konteks ini, saudara? Di ayat 12 di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya, saudara, Paulus di sini menegaskan bahwa ada saat dalam hidupnya dia mengalami kelimpahan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kekurangan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kenyang, tapi ada saat juga dia mengalami kelaparan. Ada kelimpahan, ada hal kekurangan. Dan dalam semuanya itu, Paulus berkata, dalam segala perkara dapat aku tanggung. Jadi segala perkara dapat dia tanggung, baik itu keadaan sulit, baik itu keadaan senang, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Nah, artinya, saudara, yang saya ingin kita merenung bahwa ada orang yang karena kesenangan dan kelimpahan dia akhirnya jatuh dan dia tidak sanggup menanggung kelimpahan dan kesenangan. Tapi ada orang yang karena kesusahan dan penderitaan dia jatuh karena dia tidak sanggup menahan penderitaan dan kekurangan. Artinya, ada orang yang hidupnya hancur karena penderitaan. Karena susahnya dia tinggalkan Tuhan. Hidupnya berantakan karena hidupnya begitu susah. Tapi ada orang yang karena kesenangan malah hidupnya hancur. Ada begitu banyak contoh yang kita lihat, saudara, bahwa karena penderitaan akhirnya orang meninggalkan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saya pernah mengalami, saudara, di mana ada orang yang datang ke gereja menjadi jemaat di gereja yang saya layani. Orang ini sedang sakit. Jadi waktu dia datang memang dia sedang sakit. Bahkan dia sakit karena dia datang ke gereja karena dia sakit. Dia rindu didoakan dan sebagainya. Lalu kemudian, saudara, dia sudah mulai setia beribadah. Istrinya juga sudah mulai setia beribadah. Mereka suami istri sudah mulai setia beribadah, sudah mulai mengalami Tuhan dan sebagainya. Tetapi beberapa waktu kemudian, karena memang dia sering dijemput karena dia sakit, ada masalah kelumpuhan, saudara. Beberapa waktu kemudian seorang jemaat datang ke rumahnya untuk menjemput dia. Tetapi dia kemudian berkata, saudara, aku tidak usah ke gereja lagi. Aku tidak mau beribadah lagi. Kenapa? Karena dia berkata, ternyata ke gereja pun penderitaanku selalu ada. Penyakitku belum sembuh juga. Ke gereja pun doaku belum dijawab juga. Padahal dia sudah sekian lama datang ke gereja, saudara. Dia sudah setia ke gereja karena dijemput seringkali juga. Tetapi pada akhirnya ketika dia terus ada dalam penderitaan penyakitnya belum sembuh juga, doanya belum dijawab juga, akhirnya imannya hancur dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak kuat menanggung penderitaan hidupnya. Dia tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Dia kuat menanggung segala perkara, baik dalam penderitaan. Tapi ada pengalaman yang lain, saudara. Ada seorang ibu yang mengalami sakit kanker di dalam kandungan, dan penyakitnya ini sudah begitu parah sehingga ketika berobat ke dokter pun tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya harus dibawa ke rumah dan dia dirawat di rumah. Kalau saya tidak salah hampir 8 bulan dia ada di rumah dengan sakit yang begitu parah. Nah, saudara, saking parahnya, saking menderitanya dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur. Jadi seringkali anaknya harus memangku dia dengan posisi miring, tidak tidur dan tidak duduk. Dan itu dia alami sekitar hampir 1 tahun, saudara, di rumah. Ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tetapi
Dia kenal saya sehingga dia sering kali memanggil saya untuk datang berdoa ke rumah. Dan yang saya lihat di situ, saudara, ada satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Menurut saya, ibu ini adalah seorang pahlawan iman, saudara, luar biasa. Kenapa? Dia sudah begitu menderitanya, nafasnya satu-satu. Dan penderitaan itu tidak sebentar, saudara, sudah sekian lama. Nafasnya satu-satu, dia menderita sekali. Dia tidak bisa tidur dan tidak bisa duduk sekian waktu lamanya. Tetapi dia sering kali memanggil saya, asal dia sudah merasa sakit sekali, dia panggil saya dan dia telepon saya. Dia berkata, "Dek, datanglah ke rumah mendoakan saya." Dan akhirnya saya datang ke rumah lalu mendoakan ibu ini. Setiap kali, berkali-kali saya datang ke rumah, saudara. Seringkali malah dia memanggil saya datang ke rumah. Dan hal yang saya belajar adalah setiap kali saya berdoa untuk dia, wow, doanya itu luar biasa, saudara. Dia berdoa begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian kata-kata yang terucap itu adalah kata-kata Tuhan baik. Puji Tuhan. Dengan telinga saya sendiri saya mendengar kata-kata seperti itu yang selalu keluar, saudara. Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan. Itu kata-kata yang sering kali aku dengar setiap kali aku mendoakan dia. Dan kemudian, saudara, sampai satu kali keadaannya sudah semakin parah. Tetapi saat keadaannya makin parah pun dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dengan penuh iman, dengan ucapan syukur. Satu kali, satu malam saya dipanggil juga untuk berdoa bagi dia. Kemudian saya berdoa, kami menangis, ada beberapa keluarga sudah berkumpul. Kami berdoa bersama, menangis bersama. Keadaannya sudah semakin kritis, tapi dia masih bisa mendengar saya berdoa dan masih bisa membuka mata malah. Lalu kemudian akhirnya, saudara, saya pulang ke rumah. Pada malam itu juga dia meninggal. Dan ketika besoknya saya datang, keluarganya bercerita, sebelum dia meninggal pun dia berdoa. Dan selesai berdoalah dia meninggal dengan tangan terlipat di dada. Saudara, dahsyat luar biasa iman ibu ini, di mana dia tetap kuat. Penderitaannya begitu berat, penderitaannya begitu sulit, tetapi dia tetap kuat. Dia sanggup menanggung segala perkara. Dia sanggup menanggung penderitaannya. Tidak seperti yang satu yang tadi saya cerita sebelumnya, saudara. Karena penderitaannya berlama-lama belum dijawab, akhirnya dia berhenti. Dia tidak mau lagi mengalami mujizat Tuhan, menantikan mujizat Tuhan. Tapi ibu ini tadi, dia terus bersyukur, dia terus memuji Tuhan, mengatakan Tuhan baik. Ya, memang pada akhirnya dia tidak disembuhkan. Tetapi hal yang luar biasa adalah imannya luar biasa, dan saya percaya sekarang dia ada di sorga yang mulia dengan bersukacita. Karena dia seorang anak Tuhan yang sanggup menanggung segala perkara, baik penderitaan yang begitu berat sekalipun, dia sanggup menanggung segala perkara. Dan bukan hanya keadaan sulit, saudara, bukan hanya penderitaan. Tidak sedikit juga orang yang karena senang juga akhirnya hidupnya hancur. Karena senang akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Di video-video sebelumnya seringkali juga saya bercerita bahwa ada orang-orang yang dulu sulit hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, doakan kami, doakan keluarga kami, doakan usaha kami." Lalu sebagai pendeta datanglah saya seringkali berdoa bersama dengan orang-orang tim yang ada di pastori. Kami berdoa bersama, mendoakan orang-orang yang membutuhkan sokongan doa. Kami berdoa supaya orang-orang yang jemaat-jemaat yang hidupnya susah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada beberapa jemaat yang saya melihat perubahan luar biasa, berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupannya.
sehingga hidupnya semakin diberkati, semakin diberkati. Tetapi alangkah menyedihkannya, oleh karena dia semakin diberkati malah dia lupa Tuhan. Oleh karena dia semakin diberkati malah dia akhirnya meninggalkan Tuhan, lebih mementingkan berkat, lebih mementingkan harta benda dan sebagainya, dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia mungkin mulai berpikir bahwa ini karena kekuatan dia. Ada begitu banyak saudara, orang yang karena kesenangan akhirnya hidupnya makin hancur, karena dia tidak sanggup menanggung kesenangan yang dia alami. Tapi di sisi lain, ada orang yang malah semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Semakin diberkati dia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Semakin diberkati dia menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Semakin diberkati dia menjadi berkat bagi orang lain. Artinya ketika dia mengalami kesenangan, sukacita dan berkat, dia malah melakukan, bersikap, bertindak dengan benar, sehingga pada akhirnya hidupnya semakin diberkati. Kalau tadi ada di satu sisi, ada orang yang karena diberkati malah hidupnya menjauh dari Tuhan. Ini semakin diberkati, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan demikianlah seharusnya terjadi. Itu buktinya dia sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang. Karena ternyata pada waktu senang pun, pada waktu sukacita pun, kasihnya kepada Tuhan tidak berubah. Jadi saudara, hari ini yang saya mau tegaskan terlebih dahulu kepada saudara bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah. Kita harus sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus saudara, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara. Segala perkara dalam konteks ini adalah baik dalam kelimpahan maupun kelaparan, kekurangan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Artinya waktu senang dia sanggup menanggungnya. Dia tidak jadi aneh-aneh ketika dia hidupnya semakin diberkati, hidupnya senang. Ketika dia susah, dia juga sanggup menanggungnya. Dia tidak lari dan mempersalahkan Tuhan saat dia mengalami kesusahan. Artinya saat dia senang, dia sanggup menanggungnya. Saat dia susah, dia sanggup menanggungnya. Dan saya pikir itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Kita sanggup menanggung penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita. Dan kita juga sanggup menanggung kesenangan dan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu yang selalu kita akan alami dalam hidup kita. Senang susah, senang susah, senang susah. Sekalipun porsinya berbeda-beda, ada kita yang mungkin susahnya begitu banyak, tapi ada yang mungkin senangnya yang banyak. Tetapi pada prinsipnya manusia tidak bisa bebas dari kesenangan dan kesusahan, dari kekurangan dan kelimpahan. Artinya keadaan sulit, keadaan senang akan selalu ada bergantian kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang perlu kita belajar adalah bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat kesusahan datang. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat penderitaan datang. Kita lihat bersama. Sekali lagi saya baca mulai ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, saudara, bagaimana supaya kita sanggup menanggung saat-saat susah? Dan bagaimana supaya kita juga sanggup menanggung saat senang, sukacita? Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, kita sanggup menanggungnya. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya? Kita harus hadapi semuanya di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Saat hidup saudara susah, hadapi semuanya itu tetap di dalam Yesus. Saat saudara mengalami penderitaan, hadapi semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan pernah menjauh dari Dia.
Hidup saudara makin sulit, makin sulit, makin sulit. Tetap dalam Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Masalah saudara berat, penyakit saudara parah, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan sampai menjauh dari Tuhan atau keluar dari Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan kita saudara, apapun yang terjadi, kalau kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, kita akan sanggup menanggung segala perkara itu. Kita akan sanggup menghadapinya, menjalaninya. Kita akan tetap berdiri teguh ketika kita melangkah bersama dengan Dia. Kita hadapi semuanya dalam Dia. Nah, bagaimana dengan saudara? Saat saudara menghadapi masalah, apakah saudara tetap dalam Tuhan? Saat penderitaan, kesulitan menindih kehidupan saudara, masihkah saudara tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan mulai mencari jalan lain? Dukun mana yang sakti? Dukun mana yang sanggup menolong? Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup sudah susah, lalu kita serahkan hidup kita untuk main-mainan dukun, yang dimana dukun ini akhirnya makan dari mainannya itu. Jadi saat ini, baik susah, baik senang, kita harus sanggup menanggungnya. Caranya bagaimana? Kita harus hadapi semuanya di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara hadapi semuanya dalam Yesus, kita akan sanggup, kita akan mampu menghadapi semuanya. Itu sebabnya saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita? Hadapilah semuanya dalam Yesus. Dan berikutnya dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita hadapi di dalam Yesus, satu hal yang harus kita sadar bahwa Dia memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia. Terkadang saudara, kita tidak kuat lagi, kita bingung bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tetapi jika kita hadapi semuanya di dalam Dia, maka kita akan diberi kekuatan. Malah Allah sendiri yang akan bekerja. Saudara masih ingat orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkitlah, angkatlah tilammu. Oke, coba kita renungkan saudara. Sebagai contoh dari kita akan kuat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah saudara, pada saat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pertanyaan saya, apakah orang itu mengalami mujizat? Ya, dia mengalami mujizat. Pertanyaan berikutnya adalah, mana duluan? Dia mengalami mujizat kesembuhan sehingga bangkit mengangkat tilamnya, atau bagaimana? Mana duluan? Dia mengangkat tilam atau disembuhkan? Tentu saja duluan disembuhkan saudara. Duluan Tuhan memberi kekuatan untuk dia taat. Karena kalau bukan karena mujizat Tuhan dia mengalami kesembuhan, maka dia tidak akan bisa mengangkat tilam. Gara-gara dia sudah diberi kekuatan lah, maka dia bisa mengangkat tilam dan mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata saat Yesus memerintahkan supaya dia bangkit, bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan, Tuhan sendiri jugalah yang memberi dia kekuatan untuk bisa taat dan mujizat itu terjadi. Artinya kalau kita hadapi semuanya dalam Tuhan, Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Sekalipun sangat tidak masuk akal disuruh orang lumpuh bangkit dan mengangkat tilamnya dan berjalan, sedangkan dia sudah begitu lama mengalami sakit itu. Tapi ternyata dia sanggup mengangkat tilamnya, dia akhirnya bisa berjalan. Kenapa? Karena terlebih dahulu Tuhan beri kekuatan dan melakukan mujizat. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, kita akan sanggup menanggung segala perkara kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia. Dan Dia akan memberi kekuatan bagi kita.
Saat kita tidak kuat untuk taat, Dia beri kita kekuatan untuk taat. Itu sebabnya saudara, hadapilah segala perkara di dalam Dia, baik susah maupun senang, maka Dia akan beri saudara kekuatan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa segala perkara dapat Dia tanggung, baik perkara kesenangan, baik perkara kesusahan, kecukupan, kekurangan, sukacita, penderitaan, semuanya itu sanggup Dia hadapi, sanggup Dia tanggung. Kenapa saudara? Karena yang pertama, karena Dia hadapi semuanya dalam Tuhan. Lalu kemudian, kenapa Dia sanggup menanggung segala perkara? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada Dia. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perjalanan hidup saudara, hadapilah semuanya dalam Yesus, baik suka maupun duka, senang susah, kelimpahan kekurangan, hadapi semuanya dalam Yesus. Jangan pernah menjauh dari Yesus. Dan kemudian ketika saudara hadapi semuanya dalam Yesus, Dia akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap saudara sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami telah merenungkan firman-Mu bahwa dalam kehidupan ini selalu akan ada susah dan senang. Dan dalam semuanya itu kami rindu supaya kami mampu menghadapi segala perkara seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Baik susah, baik senang, kami akan sanggup menanggung segala perkara karena kami hadapi semuanya dalam Yesus. Dan ketika kami hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang mereka dalam doa untuk segala kerinduan mereka, untuk segala masalah dan persoalan mereka, untuk profesi mereka, untuk pergumulan mereka, untuk bisnis mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah kami, dan kami akan berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka.
Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas
apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong,
Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut.